masih bisa introspeksi diri, masih bisa melakukan perubahan-perubahan agar kehidupan kita menjadi bermakna dan bermutu. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, pintu kewarasan kita, sehingga potensi kecerdasan yang ada dalam diri ini dapat diberdayakan, sehingga diri ini tidak mudah tertipu oleh sesuatu yang palsu. Kita sapa semuanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian kita tak ada paksaan dalam agama. Ini diambil dari Al-Quran. Saya kira semuanya sudah pernah dengar bahasa Arabnya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Mari kita koreksi secara total cara kita beragama selama ini. Ketika kita masih merasa terpaksa menjalankan agama, apalagi menjalankan agama cuma karena berharap pahala, takut siksa, sebetulnya sudah cukup untuk menilai diri kita bahwa kesadaran beragama kita belum meningkat. Saya sudah melakukan riset. Karena saya ilmuwan, saya selalu berbasis data. Dan hari ini saya juga akan banyak berbicara data. Supaya tidak terjebak oleh hoax. Saya sebagai peneliti, saya tergabung dengan teman-teman dari seluruh dunia yang sama-sama melakukan penelitian untuk bidang-bidang tertentu. Kebetulan kalau saya punya keahlian di bidang semikonduktor. Riset-riset saya lebih banyak berbicara tentang material elektronika. Tetapi karena saya juga berkecimpung di dunia neuroscience, neuro itu berarti sel-sel otak, science itu berarti pengetahuan, bagaimana memberdayakan diri sehingga diri yang luar biasa ini ya berdaya dalam kehidupan. Saya juga masuk dalam jaringan riset-riset yang semacam itu. Jadi jangan heran kalau saya kadang-kadang berbicara data. Data pertama yang ingin saya sampaikan dari riset sederhana saya bertanya dari Sabang sampai Merauke, karena dulu saya sering sekali bepergian ke berbagai tempat. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu semua sudah hafal lah saya. Saya bertanya yang sederhana saja. Ini pertanyaan saya kemukakan pada orang biasa, pada orang yang saya anggap sudah punya kesadaran, anggapan saya. Karena dia juga mengembangkan pendidikan agama, bahkan memberikan ceramah-ceramah agama. Pertanyaan saya satu, mengapa Anda sholat? Itu pertanyaan riset. 99,99% responden ketika ditanya mengapa Anda sholat, semua jawabannya sama. Kira-kira kalau saya tanya, respondennya di sini juga akan sama. Jawabannya tidak mengejutkan. Dan semua jawabannya sama. Yaitu karena sholat adalah kewajiban. Saya tanya lagi, apa artinya wajib? Ternyata hampir semua 80% bisa menjawab. Wajib itu artinya dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Jadi jelas dia melakukan sesuatu karena dua dorongan. Satu berharap pahala, yang kedua takut siksa. Sedangkan seseorang beragama, kan tujuan utamanya adalah memilih suatu jalan agar dia sampai kepada tujuan dari jalan itu.
Dan tujuan jalan itu kan sebetulnya adalah Tuhan, Allah, terserah apapun menyebutnya. Itu kan tujuan jalan kita. Tapi kok tujuannya adalah pahala, berhubungan dengan surga yang selama ini disebutkan, atau siksa yang berhubungan dengan neraka. Padahal tidak ada dalam Quran satu klausul yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali ke surga. Nggak ada. Yang ada adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan jelas kita harus kembali kepada Allah. Itu tujuan kita. Makanya lahirlah yang namanya agama. Apa sih agama itu? Agama itu jalan. Jadi jangan heran kalau jalan banyak. Sekali lagi, jangan heran kalau jalan banyak. Mau sampai di tempat ini, boleh memilih jalan. Mau lewat jalan pesantren, situ ke sini, boleh. Mau lewat jalan Sirna Rasa dari sini ke sini, boleh. Mau lewat jalan sentral dari sana ke sini, boleh. Mau lewat jalan belakang, namanya jalan Sukajaya ke sini, boleh. Jadi ke sini saja, seingat saya jalan ada jalan sentral, ya, jalan pesantren, jalan Sirna Rasa, jalan Sukajaya, ada 4. Siapa yang akan sampai duluan di sini? Tentu saja yang sampai duluan di sini adalah mereka yang satu, tekun di jalannya setelah memilih jalan. Yang kedua, mengikuti rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan. Dan sampai di sini. Coba. Yang merasa jalan dia paling benar, tapi nggak pergi-pergi. Lalu terus menyalahkan jalan orang lain. Jalan yang benar Sukajaya. Sentral salah, jalan pesantren salah, jalan Sinar Rasa salah, jalan saya paling benar. Tapi dia nggak jalan-jalan, diem aja, merasa jadinya paling benar. Nyampe nggak? Nggak nyampe di sini. Jadi bagi saya agama itu jalan. Karena agama jalan, ya sudah, tekun saja di jalan yang sudah kita pilih. Toh kita juga sudah ditakdirkan, ayah ibu kita mengambil jalan ini. Bukan kebetulan kita juga lahir dari ayah ibu yang jalannya itu. Berarti kita memang data karmanya harus meneruskan jalan itu. Gak masalah, yang penting tekun di jalan itu. Paham maksud saya? Oke. Cukup gak kita memilih jalan? Ya gak cukup. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan tentang rambu-rambu jalan. Makanya dari setiap agama disediakan yang namanya kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah rambu-rambu, disebutnya juga petunjuk jalan. Siapa yang akan sampai di tujuan? Yang akan sampai di tujuan adalah mereka yang satu, bisa membaca petunjuk jalan dengan benar. Yang kedua, mengikuti petunjuk jalan juga dengan benar. Siapa yang akan tidak sampai di sana? Dia sudah jalan, tetapi dia salah membaca petunjuk jalan. Nyampe gak di sini? Gak nyampe. Ini saya bikin ilustrasi dulu, supaya otaknya mengalami warming up. Karena otak setiap manusia itu harus ada pemanasan dulu. Olahraga itu harus ada pemanasan. Sama ngaji juga harus ada pemanasan. Ini pemanasan dulu, supaya panas otaknya, sehingga nyambung nanti. Jadi harus ada jalan, setuju ya? Harus ada petunjuk jalan. Gimana caranya supaya kita tidak gagal dalam membaca petunjuk jalan? Maka di situ harus ada penuntun jalan. Ulangi, jalan, petunjuk jalan, kemudian penuntun jalan. Nah, penuntun jalan itu adalah orang yang sering berjalan di jalan itu. Terbukti dia sudah sampai di tujuan karena dia sudah tahu cara membaca petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Nah, zaman dulu ya, penuntun jalan itu adalah para nabi, para rasul.
para bijak